Di balik sebuah pintu yang tertutup, ada kesepian yang tak terucap. Saat rahasia perlahan terungkap, sebuah bantuan tulus merubah menjadi ikatan gelap. Ini adalah kisah tentang rahasia di dalam rumah. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi, semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku Reza, usia 22 tahun. Aku menikah dengan seorang wanita yang bernama Imah, anak dari pasangan suami istri, sebut saja namanya Pak Budi, yang berusia 49 tahun, dan Bu Puspita, yang biasa dipanggil Bu Pus. Ibu mertuaku itu usianya 46 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan pengalaman hidupku selama menjadi menantu Bu Pus. Bu Puspita adalah seorang guru. Pertama kali aku begitu penasaran untuk bisa dapat kesempatan dengan Bu Puspita adalah ketika suatu saat tanpa sengaja aku mendengar nyanyian syahdu Bu Puspita yang tengah saling kerjasama dengan ayah mertuaku. Karena merasa Meya Pasarin, aku pun berusaha untuk bisa menyaksikannya dari celah pintu hamarnya. Hari itu kebetulan istriku baru pulang dari luar kota, sehingga dia begitu kecapean dan tertidur pulas. Aku sangat terpana ketika melihat apa yang terjadi di depan netraku itu. Bu, terdengar suara Pak Budi yang sepertinya sudah mendapatkannya. Baru juga 5 menitan, Pak. Kok sudah selesai? Abis mau gimana lagi, Bu? Ya sudah, Bapak capek mau tidur dulu ya, Bu, ucap Pak Budi tanpa peduli dengan istrinya yang masih nanggung. Pak Budi lalu tidur dengan membiarkan Ibu Puspita. Terlihat ibu mertuaku melamun sambil melihat ke arahku. Dan peristiwa itulah yang menjadi awal keinginanku timbul padanya. Sejak saat itu, aku pada saat istriku tidak ada dan begitu ingin, aku sering mengerjakan secara mandiri berdikari sambil menyebut-nyebut namanya. Yang ada di pikiranku selalu saja Bu Puspita, ibu mertuaku yang cuantik, yang sepertinya selalu merasa kecewa dengan suaminya. Suatu saat nanti aku ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan itu dengan Bu Puspita. Aku akan berjuang untuk meluluhkan hati ibu mertuaku yang cuantik gitu. Aku ingin memberikan yang kurang itu dari suaminya. 4 bulan sudah berlalu, bayangan Bu Puspita selalu saja memenuhi pikiranku, dan sekarang keinginanku itu semakin menjadi-jadi untuk bisa memperoleh kesempatan darinya, menggantikan bapak mertuaku yang cara kerjanya sudah tidak maksimal lagi itu. Mereka berdua terlihat selalu tersenyum bahagia, dan mereka semua juga baik dan perhatian padaku. Tapi terkadang aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu mertuaku itu. Aku sedang mencari tahu apa sebenarnya yang disembunyikannya itu. Ketika bapak mertuaku sedang ada di rumah, aku sering mendengar suaranya yang nyaring tetapi juga syahdu tatkala suasana rumah sudah malam dan sunyi. Kira-kira jam 10 malam aku tidak begitu memperdulikan suara itu karena saking seringnya aku melihat kegiatan mereka berdua itu dari celah yang ada di pintu hamarnya. Paling hanya 5 menitan suara itu terdengar,
dan selanjutnya akan lenyap. Dan kebiasaan bapak mertuaku adalah pastinya dia akan langsung tidur lelap karena kecapean setelah mendapatkan kesenangan sepihak dengan Bu Puspita. Ketika aku sedang di dapur untuk sekedar menyeduh teh manis untuk menenangkan pikiranku akibat dari menyaksikan apa yang terjadi antara ibu dan bapak mertuaku itu, biasanya aku membawanya ke teras supaya lebih santai meminumnya. Ketika sedang asik menyeduh teh manis itu, tiba-tiba ibu mertuaku datang ke dapur dan agak kaget ketika melihatku ada di dapur itu. Bu Puspita saat itu hanya memakai sarung. Untuk mengalihkan perhatianku pada yang indah-indah itu, aku berpura-pura tak menyadari dan menyapanya. "Ibu, mau kemana, Bu?" "Ke kamar mandui, Reza. Kirain gak ada kamu di dapur. Ibu sampai kaget tadi. Abis ibu dari kamar mandui, minum teh dulu, Bu ya?" Boleh. Lagian ibu juga belum ngantuk ini," sahutnya seraya melangkah pergi ke kamar mandui. Ketika ibu mertuaku ada di kamar mandui itu, aku mendengar dengan jelas suara air dari Bu Puspita yang begitu merdu. Mungkin dia sedang membersihkannya dan mencuci mukanya. Tak lama berselang, datanglah ibu mertuaku itu yang keluar dari kamar mandui, lalu duduk di kursi yang ada di depanku di meja makan yang ada di dapur itu. Dengan segera aku sediakan secangkir teh manis hangat untuknya. "Makasih Reza, kamu itu pandai banget senengin hati ibu. Teh manis buatan kamu memang pas. Gak kemanisan kan, Bu? Kalau kurang manis, lihat aku saja, Bu. Hehe." "Kamu ini malam-malam kok sudah coba gombalin ibu? Kamu belum ngantuk, Reza?" "Mertuaku sepertinya ingin ngobrol denganku." "Belum, Bu. Tadi Reza pengen minum makanya ke dapur bikin teh manis. Sebelumnya Reza minta maaf, ada yang ingin Reza tanyakan." "Mau nanya apa, Reza?" Sudah lama sebenarnya saya memperhatikan ibu. Sepertinya ada beban berat yang ibu pendam. Ibu jangan malu untuk ceritakan keluh kesah ibu. Reza pasti mendengarkannya," ucapku nokat. "Itulah Za, seperti yang barusan kamu katakan, ibu jujur merasa malu untuk mengatakannya. Entah ibu harus bagaimana dan dari mana mengatakannya," ucapnya seraya menawik napasnya. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya agar ibu mertuaku mau mengatakannya. "Bu, percayalah, Reza akan menjaga rahasia itu asalkan ibu percaya sama Reza. Saya ingin ibu mau membagikan perasaan ibu itu. Karena Reza selama ini sudah begitu diperhatikan oleh ibu dan bapak, ucapku sudah agak lupa kalau aku ini hanyalah seorang menantu." Terlihat netra ibu mertuaku mulai berkaca-kaca dan selanjutnya menangis. Suara tangisannya itu agak ditahan mungkin agar tidak terdengar oleh suaminya maupun istriku yang sedang tertidur pulas di kamar. Sekitar 3 menit ibu mertuaku menumpahkan tangisannya, lalu berusaha untuk menenangkan diri dan mulai bercerita. "Reza, ibu selama ini memang punya rahasia yang ibu pendam. Bahkan suami ibu sendiri pun tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun sejak ibu menikah, ibu belum pernah mendapatkan kebahagiaan yang maksimal ketika dengan suami ibu. Ini sudah ibu pendam bertahun-tahun, tapi ibu selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia karena ibu tak ingin membuat suami ibu kecewa.
Akhirnya ibu lega sekarang, Zah. Setelah menceritakannya sama kamu, batin ibu yang tidak nyaman selama ini sekarang sedikit terobati dengan bercerita sama kamu. Makasih ya, Zah. Ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini. Ya Bu, Reja juga sangat senang ibu mempercayai Reja Bu. Nanti kapan-kapan kita curhat lagi ya. Makasih ibu sudah mau menceritakan semuanya sama saya. Reja akan berusaha agar setelah ini ibu bisa lebih merasa tenang dan bahagia. Sahutku semakin berani. Ya sudah, makasih Ja. Kamu sudah mau mendengarkan curhatan ibu malam ini. Ibu mau ke kamar dulu. Nanti bapak nyari. Walaupun bapak tidak mungkin minta anu lagi. Ucapnya disertai senyuman yang penuh arti. Bu Puspita bangkit berdiri dari kursinya. Aku pun berdiri dan dengan nowekat merawihnya. Ibu mertuaku sedikit terkejut dengan apa yang aku lakukan itu. Tapi beliau juga tak melarangku atau memprotesnya, malahan membalasnya. Kami saling berpandangan sejenak dan entah siapa yang memulai terlebih dulu. Karena aku dan ibu mertuaku itu tahu-tahu sudah saling balas sambutan. Aku terus membalas sambutan apa yang ibu mertuaku berikan. Bahkan ibu mertuaku tidak berusaha menghentikannya. Sedangkan aku berusaha terus untuk bisa membuat beliau semakin ingin untuk aku bawa ke alam yang paling ambarawa. Tapi aku tak yakin apakah ibu mertuaku akan mau. Entahlah apakah ibu mertuaku saat itu sadar atau tidak dengan yang kami kerjakan itu. Bagaimana jika bapak mertuaku bangun? Bisa berantakan rumah tangganya. Aku pun menghentikan semua itu dan berkata, "Bu, kita lanjutkan ya." "Tapi Reza, bagaimana jika suami ibu atau istrimu bangun?" sahut ibu mertuaku sedikit ragu. "Percayalah Bu, istriku pasti tak akan bangun. Biasanya lelap sekali tidurnya sampai pagi." Mendengar ucapanku itu, ibu mertuaku pun hanya mengangguk seraya tersenyum dengan manisnya. Kesempatan ini tidak boleh berlalu begitu saja, pikirku. Sepertinya memang batinnya seperti padang gurun yang tandus bertahun-tahun dan merindukan hujan. Akhirnya malam itu, aku dan ibu mertuaku pun saling berbagi kebaikan bersama. Dengan segera, aku dan ibu mertuaku pun memulai pekerjaan berat itu. Segala resiko sudah tidak kami pedulikan. Dengan jujur, ibu mertuaku bilang kalau malam itu aku harus bisa menyirami jiwanya yang begitu kering. Alangkah senangnya hatiku karena dengan serta-merta ibu mertuaku memberikan peluang itu untukku. Dengan melihat kesempatan itu, aku segera memberikan apa yang selama ini kurang bisa diberikan oleh bapak mertuaku. Aku sungguh tak menyangka kalau malam ini akhirnya diberikan kesempatan oleh ibu mertuaku. Dengan sekuat daya dan upaya, aku bertekad harus bisa memberikan apa yang benar-benar sangat diharapkan. Karena kalau tidak, bisa-bisa ibu mertuaku akan sangat kecewa tentunya. Sekitar 10 menit berlalu. Tiba-tiba ibu mertuaku bermanuver sedemikian rupa, disertai audio yang ditahannya dengan sekuat tenaga. Dan beberapa saat kemudian ibu mertuaku melihatku dengan senyuman yang begitu bahagia. Mungkin dia tidak menyangka
kalau aku bisa berhasil membuatnya mendapatkan apa yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Ibu mertuaku yang merasa senang dan bahagia pun semakin lupa daratan. Beliau dengan penuh kasih sayang kembali menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja dia melihat ketulusan dariku yang ingin membuatnya bahagia. Apalagi ibu mertuaku memang ingin mendapatkan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suaminya itu, dariku. Reza, ibu bahagia sekali malam ini. Iya bu, saya senang kalau ibu bahagia. Malam itu aku bertekad ingin membuatnya benar-benar merasa bahagia dan akan selalu membutuhkan hal itu dariku. Tiba-tiba saja ibu mertuaku berbisik dengan lembut. Reza, ibu sudah dowekat loh. Aku juga sama bu. Tidak berselang lama, aku dan ibu mertuaku pun berhasil di penghujung pekerjaan dengan perasaan benar-benar senang dan bahagia sekali. Sebenarnya, malam itu aku masih bisa untuk mengulang dengannya. Tapi melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa keinginan itu pun aku tangguhkan. Ibu mertuaku yang juga tahu kondisiku saat itu menyadarinya sehingga dia merasa kagum. Meskipun semangatku masih bergejolak malam itu, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangga kami berdua. Bu, malam ini segini saja dulu ya. Takut ketahuan. Jika ibu berkenan, bolehkan Reza kapan-kapan minta lagi? Gimana? Nanti saja. Ibu pikir-pikir dulu. Jujur, ibu bahagia banget malam ini. Ibu baru malam ini bisa seperti barusan. Ibu ke kamar dulu ya. Untung suami ibu dan istri kamu gak ada yang bangun. Nowekat juga kamu. Tapi makasih ya. Bu, gak nyesel kan? Gak marah kan? Enggak Reza, ibu juga seneng kok. Ya sudah, ibu ke kamar dulu ya. Lia bu, hati-hati. Iya Reza, sahutnya seraya melangkahkan kakinya dari dapur itu dengan wajah yang berseri-seri. Bu Puspita telah pergi ke kamarnya menemani suaminya tidur. Aku pun segera melangkah ke kamarku. Semenjak kejadian malam itu, aku dengan ibu mertuaku pun terus mengulangnya kapanpun bila ada kesempatan. Berkat kehati-hatian kami berdua, apa yang kami lakukan itu aman sampai sekarang dan sudah berjalan 2 tahun. Begitulah kisahku membantu ibu mertuaku. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi adalah pondasi yang tidak boleh retak dalam sebuah pernikahan. Apa yang mereka lakukan mungkin memberikan kebahagiaan sesaat, namun itu dibangun di atas kebohongan besar yang mengorbankan kepercayaan pasangan masing-masing. Hidup dalam persembunyian selama 2 tahun bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Semoga kita semua bisa lebih jujur pada pasangan kita tentang apa yang kita rasakan dan dijauhkan dari jalan pintas yang menyesatkan demi mencari kebahagiaan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Actually hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya,
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.